Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebaikan bagi kita semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan. Menjua-jua Yehobu. Jemaat Tuhan, sebelum kita mempersiapkan hati dalam mendengarkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun sabda Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat pertama sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali pola pemikiran di dalam kehidupan kita sekarang ini sering salah. Contoh, di dalam pikiran kita di zaman sekarang, ketika orang baik, orang jujur, orang yang bertuhan, orang yang hidupnya tidak neko-neko, sering kita beranggapan orang tersebut akan jauh dari mara dan bahaya, akan jauh dari persoalan, akan jauh dari tantangan kehidupan. Tapi realita yang terjadi melalui kesaksian-kesaksian Alkitab tidak demikian. Semua orang yang hidupnya dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan, justru orang-orang yang demikian mendapat banyak tantangan dan persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama bisa kita lihat dari salah satu tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang sangat fenomenal. Bahkan dari 12 anak-anak Yakub, yang paling terkenal dan paling setia kepada Tuhan adalah Yusuf. Yusuf orang yang baik, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang setia. Tetapi justru kebaikan kesetiaan yang dia miliki kepada Tuhan, justru itulah
yang membuat Yusuf sering sekali menghadapi setiap persoalan. Dia dibuang. Dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang harusnya tempat dia berbagi, saudara-saudaranya yang harusnya tempat dia untuk bercengkrama, saling membangun, saling membantu. Justru saudara-saudaranya menjual dia ke orang Ismail, dan orang Ismail kembali menjual dia ke Potifar. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah dia menyalahkan orang lain akan situasi dan kondisi yang dihadapi? Tentu tidak. Mulai dari penjualan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya sampai dia dijual kembali ke Potifar. Bahkan sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tak ada satu ayat Alkitab pun mempersaksikan akan sungut-sungut Yusuf. Ayat Alkitab selalu melihat atau mempersaksikan kesetiaan Yusuf kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keberadaan Yusuf di rumah Potifar bukan kemauannya, bukan keinginannya. Tentu sebagai orang yang dikasihi orang tuanya, yang dia inginkan pasti seperti orang pada umumnya. Ingin merasakan pelukan hangat dari orang tuanya. Dia tidak menerima keberadaan itu. Sebagai status orang yang dibanggakan oleh orang tua, berganti menjadi status seorang budak yang tidak punya harga, yang tidak punya apa-apa, bahkan nyawanya sendiri milik orang lain. Itu kalau budak. Tapi apa yang dipersaksikan oleh Alkitab, apa yang dipersaksikan oleh firman Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, keberadaan atau ketika Yusuf berada di rumah Potifar, pegawai istana Firaun, dia disertai oleh Tuhan. Dalam ayat yang kedua, kebenaran firman ini jelas dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dimanapun dia berada, apapun statusnya, yang luar biasa bagaimana penyertaan yang senantiasa Allah lakukan kepada Yusuf. Penyertaan Tuhan itu terjadi dikarenakan Yusuf senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu terjadi di mana Yusuf senantiasa tidak pernah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Artinya, sekalipun dia menjadi budak, sekalipun dia mempunyai banyak persoalan dan tantangan di luar daripada yang dipikirkan, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan Yusuf membuat Allah menyertai dia. Alasan untuk bersungut-sungut harusnya ada, tapi Yusuf tidak melakukan itu. Maka Allah menyertai dia. Penyertaan Tuhan terhadap Yusuf membuat dia berhasil. Maka keberhasilan dia ini juga bermanfaat bukan untuk dirinya sendiri, tapi yang kita lihat bagi Potifar dan seluruh miliknya. Berhasil semua. Yang dikerjakan Yusuf berhasil. Dan Potifar memahami hal itu. Ada hal yang luar biasa yang tidak dimiliki Potifar, yang dimiliki oleh Yusuf. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada Yusuf, apa yang boleh kita renungkan? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan menjadi berkat bagi orang lain. Pertama dari firman ini kita mau diingatkan supaya kita menjadi berkat
maka yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan adalah sebuah ketaatan atau kesetiaan. Ketaatan kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi menjadi sebuah kewajiban dan keharusan bagi kita. Boleh saja tantangan terjadi, boleh saja godaan terjadi seperti yang dirasakan oleh Yusuf. Godaan dari Potifar, istri Potifar, godaan akan kekayaan, godaan akan materi. Artinya kalau Yusuf mau menyeleweng, tidak taat kepada Tuhan, tidak setia, bisa-bisa saja untuk memperkaya diri. Tapi Yusuf tidak melakukan hal itu. Dia justru mempertunjukkan ketaatan dan kesetiaan dia kepada Tuhan di dalam setiap kondisi dan situasi. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman ini mau mengajak kita, setiap orang yang percaya akan kuasa Yesus Kristus harus senantiasa taat dan setia. Harus senantiasa benar-benar menyadari bahwa hidupnya disertai oleh Tuhan. Kita harus sadar itu Bapak Ibu. Kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita membuat kita untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Kenapa banyak orang mencuri? Kenapa banyak orang korupsi? Kenapa banyak orang melakukan hal yang tidak benar? Karena tidak mempunyai kesadaran yang benar akan penyertaan Tuhan. Karena ada dalam pikirannya Tuhan tidak mengawasi. Tuhan tidak melihat. Yusuf tidak demikian. Bahkan kalau kita lanjutkan dari perikop ini, dalam ayat yang ke-7 sampai ayat selanjutnya, Yusuf dan istri Potifar berdua di rumah, tidak ada yang melihat. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak mau tergoda. Karena apa? Karena dia sadar Allah menyertai dia. Karena dia sadar Allah melihat kehidupannya. Maka ini hal yang menarik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita zaman sekarang. Sadarilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus ke dalam kehidupan kita senantiasa menyertai kita, senantiasa mengawasi kita. Maka Roh Kudus itu harus bekerja dalam kehidupan kita supaya kita tidak lagi melakukan hal yang tidak benar. Roh Kudus itu mengarahkan kita, memperingatkan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan tergoda oleh dunia ini. Dunia ini menawarkan segala sesuatu untuk menyesatkan iman kita. Tapi penyertaan Tuhan akan senantiasa menguatkan kita untuk mampu menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Taat dan setia kepada Tuhan menjadi sebuah keharusan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita harus sampai kepada sebuah kesadaran yang kedua. Kesadaran yang kedua, ketaatan dan kesetiaan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berkat untuk diri sendiri. Banyak orang sekarang ini dia merasa, ini selalu sering kami katakan beberapa kali dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Banyak orang merasa bahwa dia sudah taat kepada Tuhan. Banyak orang yang merasa bahwa dia sudah setia kepada Tuhan. Ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan mengajak dia atau membuat dia berpikir untuk diberkati oleh Tuhan semata. Kalau kita beribadah atau taat kepada Tuhan atau setia kepada Tuhan, tapi dalam pikiran kita untuk mencari keuntungan semata, berarti kita sesungguhnya belum setia kepada Tuhan. Tapi orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dia harus menjadi berkat bagi sekitarnya. Penyertaan Tuhan ke dalam kehidupan kita bukan membuat kita supaya kaya, bukan membuat kita supaya terhormat, bukan membuat kita supaya luar biasa. Tapi kesetiaan kita akan penyertaan Tuhan membuat kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk orang lain, tapi itu harus bermanfaat bagi sekitar kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah taat kepada Tuhan atau kita menyadari akan penyertaan Tuhan
yang diajak kepada kita yang ketiga ini, yaitu supaya kita menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Yesus Kristus senantiasa mempertunjukkan bagaimana seharusnya hidup benar di tengah-tengah dunia. Tapi banyak orang masih tetap membencinya. Maka firman ini mau mengajak kita. Bagaimana Yusuf menjadi teladan di tengah-tengah rumah Potifar. Dia menjadi teladan bagi orang Mesir. Dan dia menjadi teladan bagi kita. Kristus juga sudah melakukannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melebihi daripada yang dilakukan oleh Yusuf, Yesus Kristus lakukan. Dia menjadi penyelamat kita. Dia mengorbankan segala sesuatu yang dia miliki, bahkan nyawanya sendiri bagi kita. Maka kita harus percaya sepenuhnya meneladani setiap kehidupan Yesus. Karena untuk itulah kita terpanggil. Menjadi teladan bagi sekitar. Sebuah kewajiban dan keharusan bagi setiap orang yang percaya. Mari Bapak Ibu sadari. Apakah hidup kita dalam penyertaan Tuhan ini sudah menjadi teladan. Atau masih menjadi batu sandungan. Yusuf dia menjadi teladan. Orang percaya harus menjadi teladan. Karena Kristus senantiasa menjamah, menguatkan, dan memampukan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami untuk kebaikan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap meneladani Engkau dalam kehidupan kami. Untuk tetap menyadari akan penyertaan-Mu. Sehingga kami menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.